Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya pada pembelajaran kimia. Hari ini kita akan belajar tentang polimer. Nah, sebelum kita lanjutkan pembelajaran tentang polimer, mari kita simak terlebih dahulu video berikut ini. Nah, setelah melihat video tadi, tentu muncul banyak pertanyaan di benak kita. Mengapa penggunaan plastik harus dikurangi? Sebenarnya terbuat dari apakah plastik itu? Nah, plastik sebenarnya merupakan salah satu contoh dari senyawa yang disebut polimer. Mari kita belajar lebih lanjut tentang apa itu polimer. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah yang pertama, setelah mempelajari materi ini, kalian dapat menjelaskan pengertian polimer dengan tepat, menyebutkan reaksi pembentukan polimer dengan benar, menguraikan penggolongan polimer dengan benar, menyebutkan berbagai contoh polimer dan kegunaannya dengan tepat, serta menganalisis penggunaan polimer dan pencegahan dampak negatifnya terhadap lingkungan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, pengertian polimer. Sebenarnya, banyak jenis plastik yang sudah sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti polietilena, polipropilena, polivinilklorida, yang merupakan contoh dari polimer. Nah, polimer sendiri dapat didefinisikan sebagai sebuah rantai molekul yang merupakan gabungan dari monomer-monomer. Reaksi pembentukan polimer disebut polimerisasi. Nah, polimerisasi sendiri ada dua macam, yaitu polimerisasi adisi dan polimerisasi kondensasi. Polimerisasi adisi adalah polimer yang terbentuk dari monomer yang memiliki ikatan rangkap. Antar monomernya berkaitan melalui reaksi adisi, contohnya pada pembentukan polietilena dan poliisoprena. Sedangkan polimerisasi kondensasi terbentuk dari monomer yang mempunyai setidaknya dua gugus fungsi. Pada pembentukannya, biasanya polimer ini melepaskan molekul kecil misalnya seperti H2O, contohnya pada pembentukan nilon dan dacron. Nah, penggolongan polimer. Berdasarkan asalnya, polimer terdiri dari dua jenis, yaitu polimer alam dan polimer buatan. Sedangkan berdasarkan jenis monomernya ada homopolimer dan copolimer. Berdasarkan sifatnya terhadap panas, ada polimer termoplastik dan polimer termosetik. Mari kita bahas satu per satu. Polimer berdasarkan asalnya ada polimer alam dan polimer buatan. Perbedaannya adalah tentu saja polimer alam ini terdapat di alam.
Contohnya adalah protein, amilum, selulosa, asam nukleat, dan karet alat. Sedangkan polimer buatan atau sintetik ini adalah polimer yang dibuat di pabrik dan tidak terdapat di alam, misalnya seperti polietilena, polivinil klorida, polipropilena, teflon, dakron, dan nilon. Polimer berdasarkan jenis monomernya ada dua, yaitu homopolimer dan copolimer. Homopolimer merupakan polimer yang terbentuk dari satu jenis monomer, sedangkan copolimer adalah polimer yang terbentuk dari lebih dari satu jenis monomer. Contoh dari homopolimer ada polietilena, polipropilena, polistirena, teflon, amilum, dan selulosa. Sedangkan contoh dari copolimer ada nilon dan dakron. Nah, jenis polimer berdasarkan sifatnya terhadap panas ada polimer termoplastik dan polimer termosetik. Apa perbedaannya? Polimer termoplastik merupakan polimer yang mudah melunak jika dipanaskan, sedangkan polimer termosetik vinil polimer yang tidak mudah melunak jika dipanaskan. Contoh dari polimer termoplastik adalah polietilena, polivinil klorida, dan polipropilena. Sedangkan contoh dari polimer termosetting adalah bakelit. Nah, sekarang kita akan belajar tentang contoh-contoh polimer yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari serta kegunaannya. Yang pertama, ini adalah wol. Wol merupakan contoh dari polimer protein. Wol ini sering digunakan untuk bahan membuat jaket. Nah, yang kedua, ini adalah tepung pati atau kanji, merupakan contoh polimer dari amilum. Biasanya digunakan sebagai bahan membuat makanan. Ketiga, ini adalah dakron. Dakron sering juga disebut sebagai kapas sintetis. Digunakan untuk mengisi misalnya kasur, bantal, atau guling untuk menggantikan kapas alami. Nah, berikutnya ini adalah bakelit. Kita sering melihatnya digunakan sebagai bahan membuat pegangan pada peralatan dapur. Karena sifatnya yang tidak mudah melunak jika terkena panas, maka ini digunakan untuk berbagai peralatan dapur. Kemudian, ini adalah PVC atau polivinil klorida. Polivinil klorida sering digunakan sebagai bahan membuat pipa paralon dan juga plafon rumah. Ini adalah karet sintetis. Kita sering melihatnya digunakan sebagai pelapis bahan pada kabel. Ini sebagai isolatornya. Nah, berikutnya plastik polietilen. Biasa digunakan untuk bahan membuat botol-botol plastik minuman yang sering kita temui dalam kehidupan. Kemudian LDPE atau low density polyethylene ini adalah jenis plastik yang lebih tebal daripada polietilen biasa. Biasanya digunakan untuk membuat botol kemasan kosmetik. Nah, high density polyethylene ini jenis plastik yang lebih tebal dan kuat lagi. Biasa digunakan untuk membuat botol kemasan oli, minyak, atau sabun. Selanjutnya, ini adalah karet alam. Karet alam, nama polimernya adalah polyisoprena. Digunakan sebagai karpet karet, selang karet, atau karet anti getar pada mobil. Berikutnya, ini adalah polyester. Polyester disebut juga surat sintetis. Dapat digunakan untuk membuat misalnya tas, ataupun bahan untuk membuat pakaian. Kemudian teflon. Teflon ini merupakan bahan pelapis anti lengket, biasa digunakan untuk melapisi berbagai peralatan dapur. Kemudian, kantong plastik itu terbuat dari polimer jenis polipropilen. Selain digunakan untuk kantong plastik, juga digunakan untuk membuat alat tulis, kemudian karpet. Styrofoam atau polistirena biasanya digunakan sebagai kemasan, baik kemasan makanan ataupun misalnya untuk mengemas berbagai peralatan elektronik. Nilon atau serat nilon ini digunakan sebagai campuran untuk misalnya berbagai kain sintetis.
Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang dampak negatif dari penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita simak video berikut ini. Plastik. Plastik saat ini digunakan di seluruh dunia. Sifatnya yang ringan, kuat, dan murah menjadikan plastik dapat diolah menjadi berbagai macam hal. Per tahun 2015, penggunaan plastik di seluruh dunia mencapai 322 juta ton. Dan dari sekian banyaknya plastik yang digunakan, ada sekitar 43%-nya menjadi sampah. Perlu kita ketahui, sampah plastik membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk dapat hancur dan terurai secara alami. Karena sifatnya yang sulit terurai, plastik yang terbuang ke tanah dapat mengganggu rusaknya air hujan. Akibatnya, membuat tanah menjadi kurang subur dan menyebabkan kematian bagi hewan peliharaan seperti cacing. Yang bermanfaat membantu menyuburkan tanah. Sampah plastik yang terbuang sembarangan dapat menghambat saluran pembuangan air. Ketika terjadi hujan, sampah plastik yang terbawa arus air masuk dan menghambat saluran pembuangan, sehingga mengakibatkan banjir. Begitu pula dengan sampah plastik yang terbuang dan berakhir di lautan. Sampah plastik tersebut telah membunuh binatang laut seperti paus, lumba-lumba, kura-kura, dan bermacam jenis binatang laut yang lain. Hingga pada akhirnya lebih dari 1 juta binatang laut mati tiap tahunnya akibat makan sampah plastik. Dari bermacam permasalahan yang timbul akibat dari sampah plastik, kita harus bertanggung jawab dan lebih bijak dalam menggunakan plastik dengan cara pola hidup ramah lingkungan, batasi penggunaan produk yang berhubungan dengan plastik, hindari penggunaan kantong plastik pada saat berbelanja, gunakan kantong kertas, kantong kain, atau kantong lainnya yang lebih ramah lingkungan. Gunakan botol minuman yang dapat diisi ulang, sehingga tidak perlu membeli air minum kemasan. Sediakan tempat sampah organik dan anorganik di rumah dan lingkungan sekitar kalian. Biasakan membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan jenis sampah yang dibuang, sehingga sampah plastik yang dibuang dapat dengan mudah dipilah sesuai dengan jenisnya dan kemudian didaur ulang untuk diolah menjadi produk yang bermanfaat. Peduli sampah plastik berarti peduli terhadap lingkungan. Peduli terhadap lingkungan berarti peduli terhadap kehidupan kita dan kehidupan generasi kita di masa depan. Nah, kita telah mengetahui berbagai dampak negatif plastik bagi lingkungan jika kita tidak memperlakukan plastik ini dengan benar. Berikutnya, kita akan mengenal berbagai simbol plastik yang sering kita temui dalam kemasan-kemasan plastik. Ada 7 simbol yang akan kita temui dalam plastik-plastik yang ada di sekitar kita. Biasanya simbol tersebut dituliskan berupa angka 1-7 dengan simbol seperti ini. Nah, simbol-simbol ini menunjukkan bahan dari pembuat plastik tersebut. Sehingga dengan mengetahui simbol-simbol plastik ini, kita dapat mengetahui bagaimana cara memperlakukan plastik tersebut. Nomor simbol 1 itu terbuat dari polietilen. Plastik jenis ini hanya boleh digunakan sekali dan tidak boleh diusul ulang. Kemudian jenis yang kedua yaitu HDPE atau High Density Polyethylene. Ini dapat digunakan berulang kali. Jenis yang ketiga adalah PVC, polyvinyl klorida. Tidak untuk kemasan makanan karena plastik jenis ini mengandung bahan beracun. Yang keempat adalah LDPE
Ini bersifat lebih elastis, tahan lama, dan dapat digunakan berulang kali. Kemudian nomor 5 adalah polipropilen atau PP, dapat digunakan untuk kemasan makanan. Kemudian polistirena itu nomor 6, sebaiknya tidak digunakan untuk kemasan makanan apalagi yang panas karena mengandung bahan yang bersifat karsinogen. Sedangkan nomor 7 itu adalah jenis lainnya, tidak diperbolehkan untuk kemasan makanan karena mengandung bahan beracun. Nah, setelah mengetahui pengetahuan tentang polimer dan plastik, akan lebih baik jika kita mulai menjaga lingkungan dengan mengurangi penggunaan plastik supaya tidak terlalu banyak menumpuk sampah plastik di sekitar kita yang nantinya akan berdampak negatif pada lingkungan. Demikian tadi penjelasan tentang polimer dan plastik. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Terima kasih.